kita bisa melihat ini sebagai such a good game atau sebenarnya Anda kalau dilihat dari mukanya nih, mukanya Bung Toel, saya menebak-nebak bahwa sebenarnya ada ekspektasi lebih nih sebenarnya dari timnas Garuda Indonesia. Enggak, harus ada pemisahan cara melihat dua uji coba ini, lawan Palestina maupun Argentina. Kalau lawan Palestina kita bicara tentang saling mengasah kualitas tim nasional. Kita di 149, Palestina di 93, dan ternyata kita sulit kan bisa mengatasi tim yang ada di level 90-an lah rankingnya. Artinya ini pelajaran berharga dan kelihatan bahwa masih banyak PR di tim nasional kita. Kalau kita lihat pertandingan tadi lawan Palestina misalnya, Sinteyong sedang mencoba, kalau kita bicara starting line up, mencoba mayoritas komposisi pemain muda. Yang seniornya paling klop sama Ricky Kambuaya. Selebihnya pemain-pemain muda. Dia juga mencoba pemain naturalisasi yang baru bergabung. Rafael Struijk dan Ivar Jenner kan. Di luar Elkan Bagot dan McClough gitu loh. Nah, itu cara kita melihat uji coba melawan Palestina. Tetapi kalau lawan Argentina, kalau kita bicara dalam konteks sepak bola yang murni, dalam sudut pandang yang objektif sepak bola, dengan Argentina status juara dunia ranking 1, ya saat ini jelas mau uji coba dengan siapapun sebelumnya sebagai pemanasan ya belum siap pasti. Oke. Kita akan bahas satu-satu deh, Bung Toel. Kalau tadi kan kurang lebih lumayan jauh sebenarnya ya, terpaut sekitar 50 peringkat dengan Palestina. Tapi kita bisa katakan bahwa tadi adalah ujian pertama, karena kan jaraknya nggak terlalu jauh ya dengan tanggal 19 gitu. Jadi menurut Anda, apa pengalaman yang paling berharga dari pertandingan tadi yang kemudian minimal bisa kita maksimalkan lah untuk diolah ataupun juga menjadi strategi nanti di tanggal 19? Saya lihat Palestina secara postur sangat mengandalkan fisikal ya. Jadi kalau mereka pressing intensitas tinggi, terutama di atas tuh di wilayah pertahanan kita, itu pemain-pemain kita agak kerepotan build up. Build up tuh memulai serangan dari bawah gitu loh. Nah tadi Palestina beberapa kali saya lihat intensitas tinggi pressing di atas. Lalu duel-duel di lini pertahanan mereka cukup kokoh gitu. Juga rebutan bola di tengah atau perebutan bola di tengah nggak mutlak bisa dikuasai kita sepenuhnya. Nah itu pelajaran yang bisa jadi pekerjaan rumah tim nasional kita selanjutnya gitu. Karena di level lawan yang kualitasnya bagus, kita nggak akan mudah bisa menguasai bola seenaknya gitu loh. Betul, karena memang harus diakui levelnya memang jauh ya. Saya rasa dari awal memang pemain kita pun menyadari itu. Kalau tadi saya tertarik dengan Anda menyebutkan ada banyak pemain naturalisasi, banyak pemain muda, walaupun tidak semua bermain ya. Ada beberapa seperti Sandy Walsh yang tidak diturunkan. Tapi apa sih sebenarnya yang dicoba dilakukan oleh Sinteyong di sini? Apakah ya sudah kita gelontorkan saja, kita coba saja dulu? Apakah ini akan dipakai nanti lagi di tanggal 19? Kalau akan dipakai lagi belum tentu, karena masih banyak stok pemain senior yang tadi masih disimpan gitu loh, dengan segala pertimbangannya lah. Kalau saya lihat di pertandingan tadi, terutama misalnya dengan dua debutan pemain naturalisasi muda, Rafael Struijk dan Ivar Jenner, itu dicoba. Jadi dua anak muda itu dicoba kualitasnya dalam pertandingan yang sesungguhnya di level senior. Kalau secara komposisi, kenapa saya bilang muda, memang mayoritas pemain timnas atau starting line up tadi muda. Hanya McClough dan Ricky Kambuaya. Dan kalau kita lihat bagaimana timnas bermain, maka McClough sebetulnya adalah kunci dari lapangan tengah Indonesia. Jadi kita akan terasa berbeda tim nasional kita kalau McClough nggak ada. Kalau McClough nggak main. Jadi kalau kita bicara sejauh ini, kita bicara bahwa McClough adalah pemain kunci bagi lapangan tengah Indonesia. Di depan kita masih nyari-nyari tuh tadi. Jadi seringkali kita bisa build up tuh susun serangan dari bawah, progression naik ke tengah, tapi finalization di sepertiga pertahanan lawan itu banyak hilang bola. Tapi ada beberapa kali lah berhasil ciptakan peluang gitu. Ya, berarti ketika pemain muda ini sekalian saja untuk mereka merasakan bermain seperti apa.
bagaimana dengan para pemain naturalisasi? Seberapa signifikan untuk kemudian permainan Indonesia nanti ke depannya? Oke, kalau kita bicara naturalisasi ada 8 naturalisasi dari 26, artinya sekitar 30% lah. Menurut saya sih itu maksimal lah ya, kalau itu sebagai sebuah upaya shortcut naturalisasi gitu loh. Karena memang mereka punya darah Indonesia dan berhak lah main. Kecuali Maklok kali ya, yang nggak ada darah Indonesia. Yang sudah teruji atau terlihat kualitasnya kan Jordi Amat. Tapi tadi nggak main. Ya, Maklok sudah teruji, Stefano Lillipali sudah teruji. Yang belum kita lihat adalah Sandy Walsh karena cedera. Dan Shane Patinama, yang belum kita lihat. Mungkin karena baru datang kemarin, jadi belum dimainkan oleh Sinteyong. Malam ini dia kan main di Norwegia, jadi baru datang kemarin, jadi belum dimainkan oleh Sinteyong malam ini. Mungkin disiapkan untuk lawan Argentina ya, siapa tahu. Oke, jadi kalau perfect combo-nya seperti apa nih, Bung Towel? Apa yang works kali ini, apa yang bisa dilanjutkan dan diterapkan lagi nanti untuk Argentina? Karena kan pasti ya, level sekarang saja yang terpaut 50 peringkat kita masih ngos-ngosan gitu. Harapannya banyak. Gimana dengan kemudian yang, oke lah, kita tidak berharap untuk mencetak gol, tapi paling tidak bisa tampil maksimal. Iya, saya pikir kan tergantung keseriusan Argentina juga nanti. Itu satu kalau dari sisi sepak bola. Kalau Argentinanya serius banget seperti Piala Dunia kemarin ya pasti repot. Ya mudah-mudahan tidak seserius itu. Karena Argentina seriusnya besok lawan Australia di Cina. Lalu ke Indonesia mereka lebih rileks lah gitulah. Benar-benar pertandingan persahabatan begitu ya? Ya itu satu faktor keseriusan Argentina. Kalau di Indonesia sendiri ya harus serius, ekstra serius. Kalau bisa ya main lepas, berani pegang bola, berani kuasai bola. Jangan karena lawan Argentina terus apa ya? Kalau istilah sekarang itu parkir bus, turun ke bawah semua parkir bus gitu. Jangan, menurut saya sih nggak akan ada manfaatnya gitu loh. Jadi mumpung lawan dengan ranking 1 dunia, dengan tim Piala Dunia, juara dunia, maka gunakanlah kesempatan itu untuk berusaha main bola yang sesungguh-sungguhnya. Maksudnya berani kuasai bola, build up, coba naik perlahan gitu kan, mainkan bola dengan pede, nikmati aja gitu loh. Jadi jangan turun ke bawah, parkir bus gitu loh. Satu yang juga jadi perbincangan ini adalah kan isu kira-kira beneran tidak datang atau datang nggak nanti kira-kira Lionel Messi ya. Apa sih kalau menurut Anda, Bung Towel, pentingnya kehadiran Messi saat timnas Indonesia nanti melawan Argentina? Messi kan bintang di atas segala bintang. Pemain terbaik sejarah sepanjang masa, the greatest of all time kan, the GOAT gitu. Dan bagi Argentina kalau nggak ada Messi juga belum tentu juara kemarin di Qatar Piala Dunia kan. Terus apa ya? Kalau nggak ada Messi ya hambar lah Argentinanya gitu loh. Karena penonton yang sebegitu cepat tiket ludes itu memang salah satu faktornya ingin lihat Messi. Menunggu Messi gitu. Karena ini kan sejarah gitu kan. Istilahnya witnessing history is priceless. Jadi kalau jadi saksi sejarah itu kan tidak ternilai harganya. Makanya orang berbondong-bondong memborong tiket, berebutan tiket karena mereka mau cerita suatu saat bahwa dia menonton pertandingan atau menyaksikan Messi langsung di GBK 6 bulan setelah dia juara dunia gitu loh, sebelum Messi pensiun. Nah, witnessing history itu atau terlibat dalam history itu yang menjadi nilainya kan. Maka kemudian value datangnya Argentina ini menjadi tinggi. Karena ada seorang Messi. Ya, 7 Ballon d'Or, 7 kali pemain terbaik dunia. Ditutup dengan Piala Dunia kemarin di Qatar. Jadi sekali. Sempurna gitu karirnya. Tapi kan kalau di posternya federasi sih masih ada ya, masih dipasang gitu. Cuma kan kalau kita melihat dari pernyataannya Ketua PSSI mengatakan sendiri bahwa ini kan yang dijanjikan adalah timnas terbaik, pemain terbaik, bukan Messi All Star gitu kan. Jadi ini pecinta sepak bola Indonesia juga agak-agak ragu apakah Messi benar-benar hadir. Tapi begini deh, untuk pertanyaan terakhir, hadir atau tidak hadirnya Messi nanti, lagi-lagi, poin terpenting apa yang harus dilakukan timnas Indonesia karena ini adalah pengalaman yang kita berharap Indonesia ini bisa persepak bolaan Indonesia bisa bangkit kembali begitu, bisa semakin kemudian bergelora, Bung Towel.
Ya kalau bangkit kan banyak faktornya, nggak bisa semata-mata lawan Argentina Waktu pertandingan. juara dunia langsung bangkit gitu loh. Kalau lawan Argentina saya ngelihat lebih kepada sebagai gebiarnya aja gitu loh, gebiar fiesta gitu loh, seperti momentum yang sedang dijaga gitu kan setelah medali emas SEA Games. Jadi menurut saya sih ini sih apa ya, dinikmati aja, enjoy aja gitu loh. Para pemain pun nggak perlu terbeban. Makanya saya bilang saya berharap Sinteyong main positif aja gitu loh. Nggak usah kayak waktu dia pegang Korea Selatan lawan Jerman yang parkir bus, turun ke bawah, lalu counter attack. Menurut saya sih main lepas aja seperti tadi lawan Palestina. Bisa nggak pemain kita kuasai bola di hadapan pemain-pemain level dunia gitu. Kan itu apa poinnya gitu kan. Jadi menurut saya sih enjoy the game gitu. Karena ini lebih kepada semacam kemeriahan, gebiar gitu sepak bola yang datang pada pertengahan tahun ini. Baik, Kalau gairahnya Messi begitu yang dijaga balik ya. lagi sekali lagi buat Argentina dia memang segalanya, dia maestro. Jadi Argentina juara kemarin itu dibangun di sekeliling Messi. Jadi Messi, timnya Argentina itu Messi, lalu di sekelilingnya pemain-pemain yang diterapkan oleh pelatihnya untuk membantu Messi gitu loh. Jadi memang tim Argentina itu Messi kalau yang sekarang. Jadi kalau nggak ada memang seperti hambar, Ya, seperti Coldplay tanpa Aldi Taher gitu kan. Saya agak khawatir kalau soal itu ya, tapi terima kasih Bung Toel karena sudah hadir di Kompas Malam. Tentu kita berharap hadir atau tidak hadirnya Messi tetap akan membangkitkan gairah bagi persepak bola Indonesia. Main santai, tadi kalau kata Bung Toel mengatakan enjoy the game. Betul, Kapan menikmati kapan lagi. Terima kasih Bung Toel sudah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Selamat malam. Informasi lain kami hadirkan